Kalau Bapak sih semantika itu inspiring, inspiratif. Semantika excellent. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mokfira Sabrina Dan saya Alvito Ramadan di Semantika TV. Di mana lagi kalau bukan di podcastnya Semantika. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan 3 tamu dari Damastraya, yaitu 3 kepala sekolah hebat. Mari kita kenalan dulu teman-teman. Oke, dimulai dari Ibu terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ida Rusiani, Kepala SMA Negeri 1 Timpeh, Kabupaten Damastraya. Lanjut. Perkenalkan, saya Sukri, Sarjana Ekonomi MM, Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Dharmasraya. Oke, saya Nopsri Suryana, Kepala SMA Negeri 1 Pulau Kunjung, Kabupaten Dharmasraya. Oke baik teman-teman, itu perkenalan dari 3 kepala sekolah SMA di Damastraya. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya janjian nggak sih untuk bertiga di Damastraya itu kan jaraknya apakah dekat-dekat atau gimana nih Bu, janjian datang ke sini gitu. Bapak. Janjian, cuman mepet kali waktunya. Kemarin sore ide dapatnya. Sebelumnya saya kan nelfon Bu Wil, kami SMA Negeri Gunung Masalah sana mau ke Tetangkamang, mau studi tiru gitu kan. Belum sampaikan, pas kali Pak Sukri, Ibu Nopi dan Bu Ida juga mau ke sini. Nah, makanya kami janjian. Kalau dari segi jarak lumayan jauh ya, lebih kurang 20 kiloan lah antar masing-masing sekolah gitu, jauh-jauh. Nah. Iya, jadi sudah punya niat juga sih untuk pergi ke sini gitu kan, karena diundur-undur saja. Kadang-kadang Bu Wirnya sibuk, kemudian kami juga yang sibuk. Akhirnya udah betul-betul ya dadakan harus datang lagi. Oke, akhirnya sampai ke sini. Sebetulnya juga ya, seperti Ibu bilang janjian sih, cuma hati itu udah nyatu ya. Nah, makanya nyampe di sini di SMA 1 Telatangkamang. Oke baik Ibu. Nah, untuk Ibu Ida sendiri nih, tujuan Ibu datang ke sini tuh apa? Sebetulnya Ibu datang ke sini ini bukan pertama kali ya. Ibu pernah berkunjung ke sini dulu bersama para kepala sekolah Kabupaten Sumatera Barat ya. Kemudian kami juga pernah melihat podcastnya SMA 1 Telatangkamang. Kami juga lihat bagaimana hasil karya siswa dan itu luar biasa ya. Ananda sekalian semua, bagus semua ya. Kemudian yang kedua itu berawal dari sekolah penggerak ya. Jadi kebetulan kami adalah pelaksana kurikulum Merdeka Belajar ya. Dan kami setelah kunjungan kami mengetahui bahwa SMA Negeri 1 Telatangkamang ini adalah sekolah penggerak angkatan 1. Nah, sementara kami angkatan 2. Jadi berawal dari sana kami merekomendasikan yuk kita ke Telatangkamang. Selain sekolahnya bagus, siswanya kreatif dan program-programnya juga menunjang untuk sekolah penggerak dan mereka kita jadikan sebagai studi tiru. Ya berawal dari sana, makanya kami berkunjung ke SMA 1 Telatangkamang. Baik, seperti itu ya teman-teman. Ya mohon maaf sebelumnya, sebelum lanjut kita ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu ini sebelumnya sudah saling mengenal atau memang pertama kali ini pertemuan pertama ya? Maksudnya dengan SMA ini? Enggak, maksudnya bertiga gitu. iya, Bapak Bapak dan Ibu bertiga sudah saling mengenal sebelumnya atau memang pertama kali baru bertemu di sini? Oh iya, namanya aja kita sama kepala sekolah dari kabupaten yang sama. Kalau kami kepala sekolah ini kan punya grup lagi, punya MKKS. MKKS namanya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi tentu programnya minimal tiap bulan ada, tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan khusus malah dalam 1 bulan itu ada sampai 2 sampai 3 kali. Jadi sangat menyenangkan sekali. Udah kenal lama. Sudah kenal lama ya, sudah saya mengenal. Oke Bu. Dan artinya kami juga sering melaksanakan program bersama. Kami punya program bersama yang kami laksanakan. Iya. Mungkin tambahan sedikit di antara yang bertiga ini mungkin Bapak yang paling junior gitu. Karena jadi kepala sekolah baru lebih kurang hitungan bulan, 6 bulan. Ya, jadi kalau Bu Nopri, Ibu Ida ini senior saya. Jadi saya sambil belajar ke beliau berdua juga pengen menimba ilmu yang lain terutama di Tilkam 1 ini gitu. Sudah mengenal dari dulu-dulunya
sebelum dari kepala sekolah malah kami satu sekolah dulu awalnya. Ya kan satu SMA dari guru yang satu, kami SMA yang sama. Terus tandanya mungkin bagus-bagus juga ya. Mungkin Pak Sukri S2-nya sama juga ya? Bagus juga sedikit. Jadi akhirnya ada rezeki juga kan jadi kepala sekolah masing-masing di tempat yang berbeda. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih hasil yang didapat dari studi banding di Semantika pada hari ini? Oh iya. Ya, Apa silakan. yang didapat pergi ke sini ya? Iya. Oh, banyak sekali. Pasti sesuai dengan tujuan kita ke sini ya. Sebenarnya kami berdua dengan Bu Ida kan sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Sementara dan baru akan melaksanakan kurikulum Merdeka itu di semester sekarang ini di Juli. Bagaimana sih pelaksanaan dan lain sebagainya, ternyata kan tidak cukup dengan diklat atau pelatihan yang kami dapatkan. Jadi kita memang perlu, karena sudah ada angkatan sebelumnya ya kan, dan kita juga mendengar bagus di sini, dan kami juga dengan kepala sekolahnya juga dekat, sering diskusi. Makanya itu kami cari di sini bagaimanakah realnya itu ya, pelaksanaan itu seperti apa betul, karena ini sudah jalan sebelumnya ya, kami cari di sini. Dan alhamdulillah sampai kemarin pun kami masih abu-abu, masih ragu-ragu menyusun jadwal pelajaran, bagaimana pelaksanaan tentang kurikulum itu dengan tim di sekolah ya, wakil. Tapi setelah sampai ke sini alhamdulillah udah terang semuanya, insya Allah sudah bisa kita bawa pulang, sudah bisa kita laksanakan, dan kita siap menyusun programnya jadi sudah dilaksanakan di tahun ajaran baru ini. Malah kami dapat lebih lagi kan, di luar itu kami dapat pengalaman yang lain lagi, kegiatan kesiswaannya, banyak bonus yang didapatkan. Seperti adanya kegiatan seperti ini kan, kemudian pengelolaan sekolah yang bagus, punya musola yang dari alumni begitu mewahnya. Mungkin itu akan memotivasi kami bagaimana pula suatu saat kita bisa membuat sekolah seperti ini. Oke, mungkin itu. Oke, baik Bu. Itu kayak lebih termotivasi ya Bu? Iya, termotivasi sekali. Nah, untuk Bapak nih Pak, harapan untuk Bapak untuk hasil yang didapat dari SMA kami gimana nih Pak? Baik. Kalau Bapak pribadi ya, kesini bukan studi banding ya, tapi studi tiru gitu. Karena kami sifatnya meniru ke sini. Ya. Dan kami pun tidak berharap kalau nanti ada kunjungan berikutnya, tidak berharap. Maksudnya ya kami menyadari ya mungkin keberadaan sekolah masih kecil, ya masih masih jauh lah kalau dibandingkan dengan satu Tilkam ini gitu kan. Tapi yang ada adalah motivasi kami pengen pengen sejajar dengan sekolah-sekolah hebat lainnya, termasuk satu Tilkam ini gitu ya. Jadi itu harapan kita, terutama tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya di sini kami sudah melihat ya, karena sudah setahun satu Tilkam melaksanakannya dan telah nampak hasilnya yang luar biasa. Di samping karakter yang didapat oleh para siswa dan guru, dan juga akademiknya. Ya salah satu contoh tadi kan adalah salah satu siswa kita, ketua OSIS ya, yang jebol di Rusia, Fakultas Kedokteran. Ini kan luar biasa ya, dengan cara mandiri mereka bisa mencari sendiri gitu. Nah ini mungkin yang menjadi inspiratif bagi kami untuk bisa nanti, iya insya Allah gitu. Itu harapannya. Nanti ya kalau mungkin untuk harapan ke sininya ya ini mungkin bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk ke depannya gitu. Oke, Bapak Ibu nih, kami tuh kan karena Vira dan Tito ini masih waktu kurikulum mereka kami di kelas 11, jadi kami kayak kecepatan masuk untuk kurikulum itu. Jadi menurut Bapak dan Ibu gimana sih kurikulum mereka? Beda. Baik ya, sebetulnya pada kurikulum Merdeka ini ya, Ananda mungkin udah melihat ya bagaimana adik-adik kelasnya di kelas 10 belajar kurikulum Merdeka. Mereka lebih merdeka belajar, mereka lebih mengeksplor diri, kemudian mereka belajar sesuai dengan karakteristiknya, dan pembelajaran pun bersifat kontekstual. Artinya Ananda akan hidup di zamannya Ananda nanti ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar
itu tidak lain adalah untuk memfasilitasi Ananda menghadapi tantangan zaman. Karena zaman Ananda berbeda dengan zamannya kami, kurikulum Ananda berbeda dengan kurikulumnya kami. Tentu kami sebagai stakeholder pendidikan perlu mempersiapkan Anda menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Ya mungkin tambahan ya, sebenarnya kata-kata bertukar penguasa, bertukar kurikulum, ya itu kan sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah bagaimana keinginan daripada pemerintah kita ini untuk selalu melakukan terobosan-terobosan yang positif, yang terbaru untuk dunia pendidikan kita gitu. Ya, mungkin ya si Vira sama si Vito bersyukur aja karena sudah berada di sekolah yang luar biasa, walaupun sekarang kurikulumnya masih K13, tapi sudah bisa merasakan nuansa bagaimana kurikulum ini jalan di sini dan Nanda masih di sini gitu. Ya, ya satu hal mungkin yang bagi kami para pendidik ya. Ungkapan bijak dari tokoh pendidikan kita ya, itu manusia itu terlahir tidak ada yang produk gagal gitu. Jadi masing-masing kita ini, Vito punya kelebihan, Vira punya kelebihan. Nah itulah mungkin bagaimana di kurikulum Merdeka Belajar ini bisa ya tersalurkan semuanya gitu. Bukan gaya lama, tapi gaya sesuai dengan keinginan, kemampuan dan tipe belajar di masing-masing anak gitu. Tambahannya. Kalau Ibu sendiri, Oh iya, gini ya. Mungkin Ibu lebih ke ininya, karena tadi Ananda ini berpikir kami udah kecepatan ya, berarti tidak menikmati kurikulum Merdeka. Tapi alhamdulillah melihat sajalah kata Pak Sutri dari saya. Sebenarnya ini saja. Ini penyempurnaan saja. Kurikulum Merdeka ini lebih ke kita merdekakan anak-anak ini, jangan kita paksa dia belajar ya kan sesuai. Kalau dulu itu kan model pembelajaran atau mana ya metode pembelajaran itu disamakan untuk anak-anak semua. Kalau sekarang ini enggak, jadi anak-anak yang hobi seni boleh nanti belajarnya sambil bernyanyi, yang hobi olahraga mungkin boleh belajarnya sambil main bola gitu kan. Jadi guru-guru nanti akan mempelajari karakteristik anak. Nah, kemudian karena anak karakteristiknya begitu, berarti guru mengikuti itu bagaimana anak itu bisa belajar. Jadi memang lebih mereka kayaknya lebih enak. Ya, jadi Ananda mungkin ini membuat anak-anak ini lebih nyaman gitu kan. Jadi tidak ada keterpaksaan. asik kayak gitu. Namanya udah kurikulum Merdeka. Tapi ingat, satu lagi Bu ingatkan, kalau sekarang ini pesertanya bagian anak kan, oh kita merdeka boleh belajar, boleh tidak, habis tidak kesana intinya loh. Dan itu maknanya. Ya, itu maknanya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Terakhir ya. Ini terakhir. Bukan pertanyaan. Kayak kesan sih atau Iya, kesan dari Ibu dan Bapak. Satu kata untuk semantika ya. Oh ya, Ibu aja lah dulu ya. Iya. Semantika, yes. Kalau Bapak sih semantika itu inspiring, inspiratif. Semantika excellent. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Nah, terima kasih untuk waktu Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Kami berharap juga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang lebih seru, lebih asik. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Baik, mungkin teman-teman sekian dulu pembincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.